صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين بالتابعين وبإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين المصنفين المخلصين والمفسرين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة وإلى أرواح جميع أولياء من أجمعين بشهد العظيم وقل بها وبعدها وخصوصا إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ ثم إلى أرواح جميع مؤسسين جميع نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة الشيخ رسوله ثم إلى صاحب ربك محمد وعلى آله ثم إلى الحبيب محمد ورسوله وبروائه شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع العلماء المصنفين المفسرين والقراء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة إلى رب العالمين. ثم إلى أرواح جميع شيخنا سيد بابا بن حسن وإلى بيت دعاء سيد زكاته وزوجته وسلام عليه نعم سيدنا وسلام عليه. ثم إلى أرواح جميع العلماء والمشايخ والصالحين والأساتذة والأستاذين خصوصا بذكره وإلى وسجل بجميع عباد الصالحين وعنا بجميع الدعاء وإلى رواد الصالحين وإلى مسجد وإلى مسجد وإلى صالح وإلى رواد المشهور وإلى رواد الخاصة ورسولهم وأبوابهم وإلى شيخ يتم ولد بابا يتنسى jadi suara yang jadi hormat yang sekolah yang berbakti kerja dengan khusus seorang. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku soho-soho wa bila jami al-waqi bila al-masjid Allah. Aku soho bila Bapak Haji Yusuf bila Bapak Haji Abu bila Bapak Haji Abu Bapak Haji Nabi bila Bapak Haji Musnadi bila Bapak Haji Mashkur bila Fatimah bila Bapak Haji Adwan bila Bapak Haji Kapan bila Bapak Haji رسولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع المؤمنين يا الله يا الله وليسوهم وجدهم إلى خاصة رسولهم وفروعهم ونقص خاصة إلى ملكة العظيم سيد العظيم بن عباس الملك خاصة السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon bacaan Fatihah sekali lagi untuk almarhum sesepuh kita yang tadi malam meninggal dunia, beliau Bapak Haji Muhammad Ma'ruf. Ya, beliau termasuk ya, termasuk salah
akhirat sehingga bisa berdirinya masjid ya, sebagus ini. Ya, mudah-mudahan pahala yang beliau sudah berikan kepada kita semuanya lewat pembangunan masjid ini Allah berikan sepenuhnya sehingga menjadi modal beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Taala, semua amal baik beliau selama hidup diterima oleh Allah Taala, diangkat derajat beliau, diberikan kenikmatan kubur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل بحديثه الكريم وحديثه الشريف تسحروا فإن في السحور بركة. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd." Yang selalu kami hormati, kami muliakan para alim, para kiai, para sepuh, ustaz-ustazah Desa Karangsungguh. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan selalu sehingga beliau-beliau tetap bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua, keberkahan doa mereka kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda Karangsungguh beserta segenap jajarannya telah memfasilitasi kegiatan pada kuliah subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan juga diberikan kekuatan istiqomah untuk terus bisa menjalankan amanat sebagai pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda Karangsungguh. Para bapak, para ibu tentunya juga peserta kuliah subuh pagi hari ini, yang mudah-mudahan semuanya juga diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menjaga ibadah-ibadah kita semuanya, bahkan bisa menambah untuk modal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang Allah hormati, sekali lagi kami ingatkan bahwa saat ini merupakan 10 hari terakhir dari perjalanan kita melaksanakan ibadah puasa. Tidak akan lama lagi insya Allah kita akan bertemu dengan satu hari di mana hari itu merupakan hari kemenangan untuk kita semuanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis beliau, bahwasanya beliau pernah bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan oleh makalah dari salah satu ulama yang mengatakan bahwa illam takun
hasanal ibtida fahassinil intiha. Jika kalian tidak bisa berbuat baik ketika menghadapi permulaan dari suatu kegiatan, maka hendaklah kalian semuanya berbuat baik dan berusaha untuk menghadapi amal kegiatan tersebut ya, dengan lebih baik pada akhiratnya. Nah, ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengulangi insyaallah kalimatnya illa tuhsinil ibtida fahassinil intiha. Jika kita tidak bisa menyambut bulan suci Ramadan, ya, ketika datang bulan suci Ramadan awal kemarin di 10 hari pertama, kedua, kita tidak bisa mengisinya dengan amal-amal baik sesuai dengan perintah dan anjuran Nabi Muhammad SAW. Paling tidak di akhir ini, di penghujung penghabisan ini, ya kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Nah, ini kesempatan ya, Bapak, Bapak, Ibu, bahwa semua amal perbuatan kita nanti akan diukur dan dinilai dari akhiratnya. Oke? Bil khawatir, kata beliau Nabi besar Muhammad SAW, yang dinilai ya, yang diterima nanti di hadapan Allah adalah akhir hayat kita nanti, akhir hidup kita. Ya, kita makanya selalu mohon pada Allah Ta'ala setiap sholat kita, setiap doa-doa yang kita panjatkan. Salah satu harapan dan permohonan kita adalah husnul khotimah. Karena tidak mudah orang meraih husnul khotimah. Ini bukan perkara permintaan kita ya. Ini adalah betul-betul nas dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hamba-hamba. Berapa banyak ya dari hamba-hamba Allah yang awal balik sampai dengan menjelang meninggal itu perbuatannya baik, kelihatannya amalnya luar biasa ibadahnya, tapi menjelang akhir hayatnya Allah balikkan ya, menjelang wafatnya menjadi amal-amal golongan orang-orang yang ahli neraka. Tidak sedikit seperti itu. Atau sebaliknya, wong katone uripe orang tahu gawe bener kan, ngecewakna wong, gawe dosa dan sebagainya. Tapi Allah Maha Kuasa ya, membolak-balikan hati, membolak-balikan amal ibadah seseorang. Justru di ujung hayatnya ya, dia bisa meraih husnul khotimah dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbangga kalau mungkin kita merasa aku amalnya kalau habis apik terus ya. Jangan sampai punya perasaan seperti itu ya, karena di akhir nanti ketika kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita nggak tahu ya, nasib kita seperti apa lagi. Tapi terus jangan putus asa untuk terus meminta kepada Allah husnul khotimah. Selesaikan ya, sisipkan di doa-doa kita setiap harinya untuk kita husnul khotimah. Insya Allah imam-imam ya masing-masing musola, masjid dan sebagainya, ketika memimpin doa tidak lepas dari kita husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita itu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lagi kembali keterangan tadi waktu. Dan awal puasa, pertengahan puasa ini kayaknya aku belum bisa maksimal kerja amal puasa. Ada kesempatan di 10 hari terakhir ini. Bahkan Rasulullah alaihi 10 hari terakhir, Ibu, menganjurkan bahkan mengajak istri-istri beliau, karena istri Rasulullah lebih dari satu, makanya kami sebutkan istri ya. Dibangunkan, diajak untuk ikut menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Apa yang beliau lakukan biasanya? Iktikaf di masjid salah satu. Itu juga yang beliau ajarkan kepada istri-istri tercinta beliau, ya, kepada keturunan beliau.
seperti itu. Jadi ketika Allah sudah memberikan kesempatan umur panjang sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan puasa ini yang Allah sediakan pahala yang luar biasa, tapi kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan luar biasa tersebut, harus dengan cara bagaimana lagi coba? Allah mau memberikan kesempatan pada kita untuk bisa mengumpulkan amal baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan luar biasa 6 bulan, si perbuatan amal ibadah itu dilipat gandakan. Orang bakal ketemu bulan yang maning selain Ramadan. Kesempatan emas, kesempatan berharga, spesial istimewa. Agus Rohiman, si orang bisa memanfaatkan waktu gue. Terus kudu anggo cara apa maning deh. Gusti Allah pakai kesempatan paling perlu panjenengan saya. Ya Allah. Ning jero Ramadan ya ana siji waktu ya. Siji bengi sing nilainya luar biasa bisa dibanding dengan hari-hari yang lain. Ibadah di malam itu disamakan dengan beribadah selama 83 tahun ya. Itulah yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak jatuh di bulan-bulan yang lain, nggak ada. Kesempatan ini ya Allah. Ini saja yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meraih hidup bareng-bareng pahala yang sudah Allah siapkan kepada kita semuanya. Niatkan ya, dari mulai mendengar informasi ini ya, mendengar berita ini, kita niatkan dalam diri kita masing-masing. Sepulang dari ini yuk bareng-bareng ya, kalau pribadi wasiat dan menyampaikan kepada semuanya, untuk kami pribadi khususnya, sisa hari-hari Ramadan ini sebelum Ramadan berpisah, pamitan mari kula panjenengan sami dimanfaatkan kebenaran. Sikayonge jarang maca Al-Qur'an bulan Ramadan ke salah siji adalah bulannya Al-Qur'an. Coba dihitung lembaran-lembarannya, dihilang. Jadi buka Al-Qur'an di foto, dibersihi Al-Qur'an. Bersihi debune wis akeh diusap debune. Beri minyak wangi bila perlu untuk menghormati Al-Quran, kita baca lembar demi lembar. Itu ya. Siji huruf wis diganjar pahala luar biasa. Dan bina biasa, apa banyak yang pulang Ramadan. Yuk bareng-bareng tinggi Al-Quran. Ya. Mulai saya diniati. Walaupun bacanya sedekap lekuk, ya tak bahasa kitabnya itu. Si kamilan baca, tetap Allah berikan, siapkan pahala untuk orang-orang tersebut, untuk kita semuanya ya. Apalagi amal-amal ibadah yang lain selain membaca Al-Quran banyak sekali ya. Sedekah jariah di bulan puasa ya, pahalanya juga dilipat gandakan ya. Sekali lagi ya, promosi ya Mas Agus. Alhamdulillah dulu jagongan sarangnya mausan mantap ya Bu ya, mausannya ya tapi jamnya apa sudah masih luar biasa apa gara-gara kurang sih dari terus puasa ini bensin sahur alhamdulillah mantap oli-olinya akeh ya pengajian ini bahkan Pak Jimin disebut pas asalnya si majalnya itu persis seperti nekurung jangan kajian alhamdulillah ikut disebut mudah-mudahan disebut orang alim ikut bisa mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jam 4 waktu ya mulai wali pengurus TKN dari rencana pascaran kerajaan Pak Kiai waktu lanjut ngobrol sih perlu penting. Orang rasa tinggal tapi sampai lemah datang isi luar biasa. Luar biasa. Tenaga itu lebih sepuh dari dulu ya. Tapi aku merasa kesan pada datang isi
serak terus orang mati. Ya, di mana datangnya? Istirahat ya. Kemudian Allah ganti ya capeknya beliau ya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya Allah. Mudah-mudahan Allah balas. Alhamdulillah Pak, Bu pas ngobrol-ngobrol ya, anak sedikit sudah takjil. Alhamdulillah ya ulah sinampi ya coba ya. Ya betulan pikir kan sih bisa nggak beta ya jaga aja. Ada jadi bunyi ya borong bina lumayan ya borong bina ya kalau Senin bisa nasi isi ya, jadi hari Selasa Rebo Jumat bisa nasi pesan ya Jumat Kliwon soalnya bisa nasi pesan jauh-jauh lagi. Selasa Rebo Kamis barangkali dari jamaah kuliah subuhnya anak simpan isi ya bu masih kegiatan takjil dari Ahad Senin bisa nasi isi bunyi ya ikrar bahkan Ismail kita kok tidak durung tidak ya mainnya pokoknya main top cuma tak atur dulu ya kita dengan anak itu buat 2 hari kemudian Jumatnya sudah ada ya Selasa komunisnya masih kosong monggo yang mau daftar bisa menghubungi nomor WA-nya Ustaz Miftahudin ya atau nomor WA-nya Pulau ya Abu Sulaiman monggo lomba-lomba yang mumpung masih ada kesempatan di bulan puasa ini tinggal beberapa hari. Kalau nggak sampai di Natal ya Bu ya, kalau Senin ya wis takbiran ya malam saja wis takbiran jauh. Ya silakan kesempatan Imam Dina untuk isi takjil. Ya, ditunggu informasinya. Jadi cerita. Kembali Pak Bu tentang dikit waktu akhirnya tinggal sahur orang ngerasa tinggal sahur pulau waktu be tinggal jam telur ya ada mesti nanya kalau pantau apa sih dan lagi ya ayo pulau sekalian ada satu turun kok bablasan jamaah kuliah subuh telah alhamdulillah bisa bersama-sama dengan panjenengan pagi ini. Walaupun saya yakin jadi tahun ini juga ini menahan ngantuk nih. Maka semua jalan-jalan pada sedang. Alhamdulillah bisa melaksanakan sahur. Karena apa Bu yang kami sampaikan di depan tadi sebagai pembuka Rasulullah SAW pernah bersabda tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian semuanya. Kemauan sahur Pak ya, jadi amalan sahurnya harus sembarangan karena ceritanya gitu cerita mandi Bu ini ada cerita cuma cerita mandi dulu Bu alhamdulillah ya. Cerita mandi cerita tentang sahur ya, utamaan sahur makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk makan sahur walaupun ya dengan seteguk air ya, saking pentingnya sahur gue Rasulullah betul-betul menganjurkan kepada umat yang pada kita semua itu sahur ya, ada berkah di dalam sahur itu ya, ini ceritanya zaman dahulu ya, ketika syariat puasa itu baru disyariatkan diperintahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW ya kepada untuk didakwahkan kepada para umatnya ya di tahun awal kondisi pas kue awal diwajibkan puasa panasnya luar biasa panas luar biasa pas kue ya, bayangkan di Arab kalau di Indonesia sejen ya gimana ini sejen panasnya negara kalau bayangkan ketika itu panasnya lebih dari biasanya. Oh jaringan di Indonesia Barat dong panas titik ya, kemarusan titik harus dilakukan ya panasnya luar biasa. Ketika diwajibkan pertama kali puasa Ramadan oleh Allah Taala, kondisinya lagi panas-panasnya yang ada. Tapi alhamdulillah ya para sahabat karena sudah dibekali iman yang kuat ya, dengan dakwahnya Nabi Muhammad
semuanya tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Salah satu dari sahabat-sahabat itu bernama Qais bin Khirmah, ya, dalam salah satu riwayat Qais bin Khirmah. Kita masuk sahabat mungkin luar biasa. Persis kayak ini sing kula ceritakan, ya. Persis kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun lagi kondisi puasa, yang bergawe itu orang malas-malasan, orang dari akhir gua alasan, aku lagi puasa, akhirnya yang bergawe ini berkurang. Orang tetap pada baik kayak lagi orang puasa, lagi duduk dalam bulan puasa, tetap serta, tetap diam. Ini Qais bin Khirmah. Nah, ketika beliau habis bekerja, kemudian beliau pulang. Nah, saat ketika berbuka puasa, waktu Nepal buka puasa balik mari rumah, kemudian ketemu dengan istri tercinta beliau, takon mari si wadone Bu. Ma, bahasanya Bu, anak panganan sih bisa buka beli kayak dikaji. Si wadone sedih, perlu takonan kayak Bu. Ternyata istrinya belum menyediakan sesuatu pun untuk dimakan berbuka puasa. Istrinya menjawab, ya Allah, ya, suamiku mohon maaf sebesar-besarnya. Hari ini belum ada sesuatu yang bisa kita makan untuk berbuka puasa. Tapi sabar beliau, tidak akhirnya ngamuk dan lain sebagainya. Orang wis, kalau baik wis, nanti saja ya. Aku tak metu, tak boleh di panganan sih bisa kok buka puasa. Saya itu datang saat maghrib, sholat, sholat maghrib, kemudian itu istrinya suwe. Orang balik bahkan sampai waktu isya datang. Sebelum balik sih waduhnya. Akhirnya sholat isya, saking capeknya beliau bekerja seharian penuh paginya, akhirnya sampai keturun, masih banyak turun lagi teman, saking keselnya. Begitu tidur istrinya pulang dari tadi mencari makanan tapi tidak didapatkan oleh beliau. Bilang si lanangnya disuruh kesel, nangis ibadahnya. Bilang si lanangnya turun makan, nangis, merasa bersalah. Ya Allah, kasih jalan aku, pan boleh dinamkan buat aku sampai kayak gue. Ya Allah, sampai makan air buka lapangan, setelah air subuh sampai tepat waktunya sahur. Bahkan 12 menit, ya, sampai subuh baru bangun. Makanya syariat puasa kita mulainya subuh. Subuh sore makan begitu tamu subuh. Akhirnya lanjut puasa berarti saya tidak duduknya orang. Ya, tapi memang para sahabat juga mematuhi. Dulu di agama tauhid itu pernah juga Allah perintahkan puasa. Puasa semacam itu artinya tidak ada kewajiban berbuka seperti kita. Rasulullah kan menganjurkan umat Nabi Muhammad hari berbuka bagian buka. Soalnya dong sahur, ya, duduk makan sahur. Kemudian orang kaya buka saya ya. Orang kaya buka. Anak sahur lah buka pokoknya bebas. Cuma terus sampai orang makan nanti awal ini. Ada saya kita ya, saya Nabi Muhammad. Ini syariat Islam betul-betul membawa rahmat kasih sayang untuk umat Islam. Ya, akhirnya 12 sampai akhirnya ada sahabat singati wadul mari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ya kejadian yang menimpa sahabat Qais bin Khirmah. Akhirnya Rasulullah melu pikiran Pak. Rasulullah melu pikiran iya lah sih. Puasa orang makan saja. Esoknya kudu kerja berat banget. Wes bisi mau orang makan esoknya tetap kerja banget Pak. Para alasan akhirnya lepas orang.
merasa sedih, ya, Bunda memikirkan nasib daripada para sahabatnya. Salah satunya yang menimpa sahabat Quraisy. Ya. Maka dari rasa was-was, rasa gundah Rasulullah SAW, akhirnya Allah tahu kekasih aku, yang paling aku senangi, yang paling aku cintai, lagi orang nyaman di kayongnya, lagi ada pikiran. Allah Maha tahu, ya, hatinya seseorang termasuk Rasulullah SAW. Akhirnya dengan mudahnya Nabi Muhammad mengenai hal tersebut, Allah turunkan firman Allah Taala, Allah turunkan ayat di surat Al-Baqarah, ya, sing memerintahkan supaya wong adung puasa, ya, kudu menahan dari mulai batas, ya, oleh makan sampai batas oleh makan sampai batas oleh makan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, ta'ala sawab. Firman Allah turun seperti itu. Maka minumlah kalian. Silakan. Jadi diperintahkan untuk makan, ya, dari mulai hatta yatabayyan, sehingga jelas katon, ya, katon antara benang putih kalau benang ireng. Artinya apa? Ya, ketika wis katon benang putih benang ireng kan berarti wis rada pada, ya, fajar. Nah, ini berarti wis lima. Artinya waktu subuh, seperti dijelaskan. Jadi Rasulullah Bunda, Allah langsung memberikan jawaban. Ini luar biasa. Seorang hamba Bunda, Allah memberikan jawaban. Ini terjadi hanya pada Rasulullah SAW. Ya, makanya tidak keliru kalau beliau dikatakan sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang beliau gundahkan, langsung Allah berikan solusinya. Contoh yang lain, ketika beliau gundah, kalau orang cocok ibadah madhepe mari Baitul Maqdis. Awal kemudian sembahyang umat Islam sadurunge mari Ka'bah, kan mari Baitul Maqdis waktu. Nah, Palestina madhepe mana? Tapi Rasulullah ngambilnya kurang cocok. Ya, iki setiap bunyi metu mandeng mari langit. Ya, mandeng mari naik itu sudah Nabi Muhammad. Tapi ini ngadep mereka Ka'bah. Ya, apa jawaban Allah? Langsung Allah jawab lewat ayat Al-Quran. Luar biasa, ya. Satu-satunya makhluk sampai Allah seperti itu berbuat kepada beliau, ya, tidak sembarangan. Ya. Di dalam ayat Al-Quran, ya, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tarduha. Lihat kalimatnya Allah. Aku mengenal wajah ikon, ya, setiap dia bolak-balik karena langit kalinya ada sesuatu sifat nanti. Kali ini kau tuh pengen hadap mereka apa? Langsung dijawab oleh Allah. Saya ingin ngadep mana? Mereka apa? Silakan. Sementing kau ridho. Luar biasa. Makhluk hamba Allah yang disebutkan fisiknya di Al-Quran, dari mulai wajah beliau disebutkan tadi, ya, di ayat tadi Allah sebutkan wajah beliau, Allah sebutkan dada beliau, Allah sebutkan punggung beliau, ya. Gak ada makhluk yang disebut fisik secara fisik di Al-Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Maka bangga, ya, kita harus bangga menjadi umat beliau, dan kebanggaan ini harus dipraktekkan, ya, dengan kita mengikuti segala apa yang sudah beliau anjurkan, sudah beliau dakwahkan kepada kita semuanya. Ya, luar biasa. Dari kejadian tadi akhirnya Allah mensyariatkan bagi kita umat Islam, ya, untuk, ya, berbuka. Kemudian juga ada syariat sahur, ya. Tidak seperti umat-umat dahulu
Ya, umat Yahudi itu nggak ada istilah sahur atau nggak ada. Makanya Rasulullah melanjutkan sabdanya, al-ahdu bainana wa bainal yahud as-sahur. Bedanya kita, puasanya kita, kalau puasanya orang Yahudi gue, anak dan sahur gue, perbuatan sahur, amalia sahur. Ya, makanya diusahakan, walaupun kita habis aktivitas seperti apa, ya, tetap sahur itu harus kita laksanakan. Ya, ini mau begini sampai begini teman, sekalian nanti sahur, ya, sampai jam tengah terus sih, ya, sama seperti itu nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi itu kisah awal daripada pensyariatan puasa kepada kita umat Islam, ya, sehingga terjadi pada sahabat Qais bin Syirmah tadi. Kurus ini gawat kita, tapi orang dibuka-buka ya. Jadi pada ini lah. Nah, ini insya Allah kita mulai baca satu hadis atau mungkin satu ayat keberkahan dari pengarang kitab ini, yaitu Sayyid Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau adalah kakek daripada Sayyid Muhammad. Beliau adalah ayah daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya, gurunya ulama-ulama Indonesia. Yang kebanyakan ulama-ulama Indonesia itu berguru pada Sayyid Muhammad. Nah, ini ayahnya Sayyid Alawi mengarang kitab namanya Ibadatul Ahkam. Nah, ini syaratnya Bulughul Maram. Yang kami punya 2 jilid. Jilid pertama dan jilid keduanya. Kan bedanya pada tulisannya. Jadi untuk Ramadan ini kami coba untuk membuka kitab Ibadatul Ahkam, walaupun mungkin tidak dari pertama, tapi kami ambil bab mengenai anjuran melaksanakan sholat sunnah atau yang sholat sunnah, sholat sunnah. Ya. Nah, jadi insya Allah kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sabar Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asyrata raka'atin fi yawmihi wa lailatihi bunya lahu bihina baitun fil jannah. Hadis ini pernah kula sampaikan, pernah kula baca teng khotbah ya, hari panjenengan kemudian lanang khusus ya, di Jumat atau wajib krungu barangkali Jumat. Ini menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah jika mengiringi sholat wajib. Ya. Jadi sholat wajib sing timbang waktu dari mulai isya, subuh, zuhur,
zuhur asar maghrib, ya, itu sholat sunnah yang mengiringi dinamakan sholat rawatib, baik itu qobliyah sebelum sholat wajib dilaksanakan atau ba'diyah sholat sing sawise sholat wajib dilaksanakan. Ya. Dari Ummi Habibah Ummul Mukminin, yang beliau adalah Ummul Mukminin istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, sapa wonge sing gelem sholat rolas rakaat fi yaumihi wa lailatihi, di hari dan malamnya orang tersebut, ya, fi yaumihi karena sholat kan anak si waktunya esok ya, ada si waktunya awal, ada waktunya makanya kalimatnya fi yaumihi wa lailatihi bunyalahu bina baitun fil jannah, maka Allah jadikan akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat ya, berarti bisyarah, tidak bisyarah dan isyarat dan kabar gembira buat kita. Ketika kita tekun melaksanakan sholat itu menjaga betul, tentunya sholat 5 waktunya juga dijaga, ya. Sekipan sholat rawatib, sholat wajib orang yang mungkin, oke. Mati-mati kan jangan sholat rawatib, ya, berarti sholat wajib dijaga, oke. Sing bisa jaga rolas rakaat, ya, insya Allah dijadikan umat nasur surga, isyarat bahwa Allah insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya insya Allah. Ya. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawwu'an, ya. Wali Tirmidzi nahwu wa zada arba'an, ada keterangan rolas kue apa baik wa zada, maka dia menambahkan, ya, keterangan dari hadis tersebut arba'an qabla dhuhur, ya, arba'an qabla dhuhur, 4 rakaat sadurunge zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat sawise zuhur, papat ditambah loro 6. Ana rolas nang zuhur baru wis 6 bari kali setengah. Zuhur wis disebut 6, ya. Padahal kabehane rolas. Ya, berarti sisanya yang di mana? Nah, ada. Jadi ngaten. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya, wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, ya, berarti loro 10 kali loro mana? Nah itu tempatnya wa rak'ataini qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sisanya ini menika sebelumnya sholat subuh, ya, sholat fajr ini pada sholat subuh, nama lainnya sholat fajr. Makanya dinamakan, ada yang mengatakan sholat sadurunge sholat sunnah sadurunge subuh, ya, qobliyatul fajr. Ada yang ngomong kayak, ada yang ngomong qobliyatul subuh, ya. Seperti itu 2 rakaat. Ini keterangan di kitab ini seperti itu. Walaupun nanti mungkin ada kaul lain, ya, ada kaul lain yang mengatakan orang rolas, ya, dari ulama nasi ngomong 10 toh. Ya, nanti di sini ada keterangannya, coba akan dilanjutkan keterangannya. Ya, misalnya ada yang ngomong 10, ada yang ngomong rolas, ya. Tapi kami bacakan yang pertama 12 rakaat. Ya, keterangannya ini. Yang pertama apa ya, Bu? Coba Bu di tema itu, ya, rolas pula apa baik sih? Kok bisa namukan di apana, tapi syukur-syukur di apana bareng-bareng. 4 rakaat sadurunge zuhur, ya. 4 rakaat itu berarti rong salaman, ya. Orang-orang sasalam 4 rakaat salam sapisan, ya. Tapi dibagi loro, rong rakaat atau salam di sini. Otang di mana? Salaman. Berarti 4 rakaat 2 salam. Kemudian sembahyang zuhur bareng-bareng, ya, ya Pak. Kemudian setelah sholat zuhur, wirid mau pulang, sebelum pulang panjenengan berdiri lagi untuk 2 rakaat, ya, berdiri lagi. Payungnya anu masa Gus, aku
lagi kesel orang kuat ngadeg jago para bapak ya untuk sholat sunat silakan untuk bisa duduk tapi selagi mampu berdiri ya lebih baik berdiri ya. Yang kami lihat untuk sholat sunat itu ya sesepuh kita juga ketika sholat Jumat itu ada yang melaksanakan sambil duduk ya, karena memang mengambil ya, rukhsah seperti itu. Jadi rukhsah yang di agama di syariat itu ya ada yang mengatakan ya siji waktu ya perlu dijemput ke rukhsah ke artinya izin meringankan ibadah seperti tadi sholat sunnah ya bisa jago orang bermengajar ya siji waktu bisa dilaksanakan seperti itu ya datangi atau dilaksanakan seperti itu ya 6 rakaat kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Nah asalnya lah kalau saya buat keterangan di sini seperti itu. Jadi kami bacakan sesuai teks di kitab ya 2 rakaat setelah maghrib. Ya berarti sadurunge maghrib sini ben ada orang pada sembahyang buat keterangan ya kita wacananya dulu. Habis ini insyaallah bersambung ya. Nah, 2 rakaat setelah maghrib jangan aja balik tuli kasbiri rampung maghrib maghrib mati rakaat bismillah ya. Nah, kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya takon mandi, saya durunge sampai pada sembahyang masa Gus. Kuwi ana keterangan. Penting kula maosaken begini. Sing dinamakan rawatib. Ya, rawatib itu yang dianggap tadi yang bisa karena hikmah salah satu hikmah dari sholat rawatib ini akan bisa menutup kekurangan kita yang ada bolong-bolongnya, ada kekurangannya ketika kita melaksanakan sholat wajib fardu gue mau kurang khusyuk ya ada kesalahan ada kekeliruan yang tentunya tidak sampai membatalkan ya kekurangan gue bisa ditutup atau sholat sunnah rawatib ya, makanya penting teman-teman penting sekali rokaatain ba'da isya kemudian 2 rakaat setelah isya ini penting mani kan boleh ramadan lebih penting mani kan soalnya menurut saya bukan ada anak sifat kejar sembahyang tarawih akhirnya menghilangkan sunnah rawatib padahal sunnah rawatib ini sangat muakkad betul-betul dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan puasa memang kita niatnya menambah ibadah kan ya gunanya apa begitu masuk Rajab Allahumma barik lana fi sapal kabeh wa sya'bana wa balighna ramadhana si bulan Rajab itu selalu dipuji-puji kamu diwaca terus begitu datang bulan Ramadan padahal orang penjalurannya balik ke Ramadan ya Allah sampai ke aku mari bulan Ramadan begitu sampai mari bulan Ramadan ini ibadah dikurangi sini berarti apa puji-pujiannya lah manfaat ini eman akhirnya nuwun sewu kula kali beliau saya minta atau dengan pengurus sebelumnya ya Pak Jayus dan teman-teman ketika bulan puasa kan tahkim ya tarawih silaturahim keliling mari musola nah barangkali di sini ada perwakilan dari musola tersebut ya ahli isya ya lebih baik tetap melaksanakan sholat sunnah ya ba'da isya rokaatain memang ya nuwun sewu saya mengingatkan panjenengan wis ngerti syariatnya seperti itu kemudian menyampaikan ke orang lain juga namanya dakwah ya syukur diterima dakwahnya panjenengan ya kula maosaken kitab niki teng panjenengan ya sami ya. Berarti sudah menjalankan perintah Nabi Muhammad untuk menyampaikan walaupun satu ayat namanya juga dakwah sama ya. Jadi gue imannya mah ya makanya tak sayang ayo iya ya mengejar sholat sunnah tarawih ya meninggalkan sholat sunnah sih malah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada ya akhir kelalenan bulan puasa ini khususnya rakaat ini badan
jadi bisa tetap dilaksanakan. Walaupun mungkin jauh, ya mungkin wiridanya nanti yang dikurangi jumlahnya atau apa barangkali ya, tapi tetap sholat qiyam isya'nya tetap dilaksanakan. Yang terakhir adalah rokaat ini qoblal fajr, dengan sholat subuh jamaah masjid sadurunge imam mulai memimpin kita untuk melaksanakan sholat subuh, panjenengan yang datang awal di masjid melaksanakan sholat sunnah di sini. Tepat sing umah ini kan berarti anak sholat sunnah sih bisa dikerjakan di antaranya iki ya sholat qobliyat fajr sadurunge subuh rong rakaat, sholat tahiyatul masjid juga ada. Panjenengan mlebu marine salame panjenengan cara aku lo panjenengan sampe mlebu griya kan nggak salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gantinya ke masjid yaitu menggunakan sholat sunnah juga gantinya salam. Mari rumahnya main dulu panjenengan sami. Makanya dianjurkan ketika masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat ataupun tidak melaksanakan sholat, hanya sekedar kita ada perlu di masjid seperti tadi ya. Sholat subuh dan sebagainya ya. Mau kuliah subuh bukan sholat subuh. Lebih baik kita laksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi ada normal sebuah mudah-mudahan yang keterangan pagi hari ini yang kami baca dari keterangan tentang sholat sunnah rawatib ya titik bisa dikerjakan. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Siapa tahu saya disini tak maning kalau siapa lu ini sinkronas ini ada dia bisa jawab. Amin. Itu awal yang terkait Allah aturaga sampaikan majelis kuliah subuh pada hari yang kedua giliran kami ya kalau kita sempat tahu jebul jam 6 kurang ya matahari ini lagi isi ya teman-teman hari orang menduknya wis padang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan mudah-mudahan juga bisa membawa manfaat untuk panjenengan semuanya beserta kuliah subuh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wa 'alaikum wallahu a'lam.